Halo, saya Valeria Rahmat, dan ini adalah kegiatan Pra-Indonesian Youth Day Keuskupan Ruteng. Kami yang tergabung dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari 18 OMK di Keuskupan Ruteng yang akan berangkat menuju sebuah tempat. Beginilah cerita kami. Kami mulai dari titik keberangkatan di Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng. Di sini, semua pemuda-pemudi yang mewakili 18 OMK Keuskupan Ruteng terlebih dahulu di briefing selama 2 jam sebagai persiapan awal untuk mengarahkan bagaimana semestinya kami bertindak dan bersikap saat sampai di lokasi live-in. Selanjutnya, pukul 11:30 kami pun berangkat menuju lokasi menggunakan truk kayu. Kami menempuh rute selatan dengan medan naik turun gunung yang tentunya melelahkan dan mengocok-ngocok lambung kami. Jam 1 lewat sekian menit, kami tiba di portal gereja Santa Maria Bunda Segala Bangsa Paroki Narang. Kami turun dan melepas lelah sejenak sambil mengikuti ritus adat penyambutan sebagai bentuk penerimaan paroki akan kehadiran kami dalam misi ini. Setelahnya, kami berangkat ke Desa Terong, desa di mana kami akan dibagi ke dalam rumah-rumah warga dan hidup bersama keluarga yang menerima kami. Situasi yang kami temui ketika kami tiba di kantor desa adalah kami menjadi penantian yang paling ditunggu-tunggu oleh warga desa. Raut antusias dan hangat menjadi pemandangan sekaligus pengalaman yang menyambut kami saat kami turun dari truk kayu yang kami tumpangi. Untuk kedua kalinya, kami kembali disambut dengan ritual penyambutan secara adat di halaman kantor desa Terong. Setelah 60 menit berinteraksi bersama jajaran staf desa, berikutnya kami mulai menyebar ke masing-masing keluarga yang akan menobatkan kami sebagai anak mereka sendiri untuk waktu 2 malam 3 hari. Saat kami resmi memasuki pintu rumah, sejak itulah cerita sebenarnya dari perjalanan ini kami mulai. Dari total 18 anak muda Katolik yang melakukan aktivitas live-in, 2 di antara kami mendapat keunikan tersendiri karena tinggal sebagai anak dari 2 keluarga Muslim pada rumah dan keluarga yang berbeda. Kami tersebar dalam 3 dusun dan live-in dengan 18 keluarga yang di dalam rumahnya masing-masing memiliki anggota keluarga disabilitas dan ODGJ yang dirawat secara mandiri di rumah. Dusun Woang, Nangka, dan Ros adalah nama 3 dusun yang terseleksi melalui data pemerintah desa setelah berkoneksi dengan pihak Paroki Narang yang dalam agenda tahunan pastoralnya memiliki slot khusus untuk memberikan perhatian khusus pada warga desa pun paroki yang punya daftar keluarga ODGJ dan disabilitas. Alasan inilah yang melatari mengapa Keuskupan Ruteng memilih Paroki Narang sebagai tempat live-in IYD dari OMK Sekeuskupan Ruteng dengan tema besar OMK Bangkit dan Bergeraklah. Saya bersama 4 teman lainnya ditempatkan di dusun yang sama, yaitu di Dusun Woang. Dusun ini letaknya di perbukitan utara dari lepas pantai. Di dalamnya terdapat kurang lebih 50-an rumah penduduk. Di dusun ini terdapat beberapa keluarga yang melakukan perkawinan sedara. Entah bagaimana menjelaskannya dengan cara yang lebih sopan. Saya kurang paham, karena sebagian besar keluarga yang melakukan perkawinan sedara di 3 dusun ini, khususnya yang jadi tempat live-in kami, keturunannya melahirkan generasi yang kurang beruntung dan mengidap gangguan jiwa atau disabilitas. Bapak Thomas dan Mama Tere menjadi orang tua saya dalam misi ini. Bersama mereka tinggal seorang wanita yang akrab saya sapa Inang Berta. Ia merupakan saudari kandung Bapak Thomas. Sejak tahun 2021, Bapak Thomas terpaksa dipasung karena mulai menunjukkan kondisi kelainan jiwa yang semakin serius dari waktu-waktu sebelumnya. Mama Tere adalah pelayan setianya selama masa-masa kelam Bapak Thomas hingga tiba hari di mana saya hadir di tengah-tengah keluarga ini. Mereka telah dikaruniai 7 orang anak,
5 di antaranya telah memilih mengadu nasib di tanah rantau, sedangkan sisanya tinggal bersama mereka karena masih duduk di bangku pendidikan dasar. Saya melihat Mama Teres sebagaimana saya melihat mama kandung saya sendiri, dan begitu pun dengan Bapak Thomas. Mama Tere adalah gambaran kerelaan, pemberian, penyerahan, kesabaran, dan kesetiaan. Saya banyak belajar darinya dan juga keluarga ini, dan itu telah membuat saya melihat hidup secara berbeda. Sementara Inang Berta, saya melihatnya bagai Marta dalam kisah Injil. Di sela-sela aktivitas live-in, Jumat pukul 10 pagi di tanggal 28 April, kami berkumpul bersama warga di kantor desa untuk melakukan kegiatan pemeriksaan rutin yang terselenggara karena kerjasama dari pemerintah desa, puskesmas, dan gereja. Saya berangkat menggandeng Mama Tere saya untuk ikut, sedangkan Bapak menunggu di rumah. Selama melewati lorong jalan menuju kantor desa, saya diam-diam menatap Mama Tere. Matanya yang syahdu, kulit sawo matangnya, dan kulit yang mulai keriput juga lekukan senyum tipis bibirnya. Mama hangat sekali. Di balik itu, saya tahu Mama Tere sebenarnya tak tega membiarkan Bapak Thomas sendiri di rumah. Tetapi pemberian diri Mama Tere menjadi mama saya mengalahkan rasa itu. Mama Tere memberi diri menjadi mama bagi saya, menemani dan menjaga saya selama berkegiatan di desa ini. Lagi-lagi, Mama Tere adalah Maria yang setia. Setelah selesai dengan pemeriksaan, warga diajari membuat pupuk organik yang dimentori oleh OMK dan tim Karitas Keuskupan Ruteng. Tujuannya agar mereka mulai membudidayakan sayuran menggunakan pupuk ini, sehingga kebutuhan gizi tubuh mereka dapat sedikit meningkat. Setelah pembuatan pupuk, kami melanjutkan kegiatan pemberian kursi roda pada 2 warga yang lumpuh di Dusun Ros. Hari sudah temaram di pukul 5 sore, dan Mama Tere masih menunggu saya di balai-balai kantor desa. Mama baru saya ini begitu setia. Kami kemudian pulang kembali ke rumah, begitu juga dengan teman-teman OMK yang lainnya. Kami tiba di rumah dan ternyata Bapak Thomas masih menunggu kami di depan mungilnya dengan kaki terpasung, senyumnya terus terpancar. Bersama Inang Berta, pergerakan kami berikutnya adalah di ruang dapur, memasak beberapa jenis hidangan untuk santap malam. Begitu makanan selesai, kami berkumpul bersama di hadapan Bapak Thomas. Sembari makan, kami juga saling berbagi cerita sebelum akhirnya ngantuk berkuasa dan melenyapkan keramaian kami. Terang pagi jatuh ke bumi Voang. Saya tersadar bahwa malam tadi menjadi malam terakhir saya bersama keluarga saya ini. Dalam renung itu, hati saya berubah pilu. Kesedihan segera menjemput saya dan keluarga ini atas nama perpisahan. Kita semua membenci perpisahan, itu pasti. Usai dengan aktivitas pagi, saya pamit, sebab jemputan sudah tiba. Kami semua menangis dengan kompak. Mama menangis. Inang Berta tidak ingin mengantar saya. Sedangkan 2 adik baru saya telah pamit lebih dulu sebelum berangkat ke sekolah. Dan Bapak Thomas hanya menitipkan sejumlah pesan baik pada saya. Mama Tere mengantar saya sampai ke kantor desa. Di sana, teman-teman muda Katolik dari rumah lain dan staf-staf pemerintah desa telah berkumpul. Kami melakukan ritual pelepasan secara adat dan saling bersalaman
sebelum akhirnya tatapan kami saling adu dan semakin menjauh. Benar-benar pengalaman yang sangat berkesan. Terima kasih untuk pengalaman ini, Tuhan. Waktu membawa rombongan kami kembali ke gereja Paroki Narang. Setelah melepas lelah perjalanan dan kesedihan, kami disatukan dalam aula paroki untuk melanjutkan rangkaian agenda kami dalam misi ini, yaitu sedikit siraman rohani yang dipimpin oleh pastor Paroki Narang. Lalu kemudian kami mulai berbagi dan memaknai pengalaman live-in. Di sini cerita menarik semakin banyak kami dapatkan. Satu persatu kisah-kisah jatuh dan kami hanyut dalam kebersamaan itu. Giat ini selesai malam yang diakhiri dengan agenda puncak menyalakan api unggun. Kami kembali tenggelam dalam malam dan beristirahat menunggu hadirnya hari baru. Pagi datang. Hari ini adalah hari terakhir kami di sini. Kami mengawali giat hari dengan sarapan pagi, kemudian melakukan misa yang di dalamnya merangkum beberapa ritual, seperti pelantikan OMK Narang yang baru, jalan salib, pemberkatan sawah warga, puskesmas, rumah adat, juga memberkati para pejalan yang sedang lewat pada lalu lintas jalan raya. Saya percaya, kesadaran adalah perjalanan menuju perubahan. Saya bahagia dan bersyukur telah sempat bersama kalian di lorong sunyi ini. Puisi-puisi kasih kita dalam lorong sunyi ini tidak akan pernah berakhir. Akan selalu hidup dalam sanubari dan ingatan. Juga akan terus menjadi puisi-puisi hangat yang manis untuk saya bagikan pada orang lain. Dan semoga bisa menyadarkan hati banyak insan. Sampai bertemu kembali, kasih.